Oke, Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Fu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kaifa haluk? Baik, alhamdulillah sehat Oke. selalu, Bro. How's life today? Alhamdulillah ya rabbal alamin, fadli Oke. rabbi. Lagi sibuk apa ini, Mr. Fu? Ceritanya tadi kan habis kelas sih, sudah selesai ya, Wi. Alhamdulillah. Masih online Ya, kelas ya? ya, online kelas. Oke. Mr. Fu ini nanti biar sahabat YouTube pada tahu Siap. ya kan. Sebenarnya Mr. Fu ini siapa gitu ya. Wow, Saya great. atau jenengan sendiri yang mengenalkan. Jenengan pengen disebut jenengan apa? Ya, tenang aja, enggak, saya sebagai ini sih English Explorer gitu ya. Jadi English language explorer. Explorer. Ya, Gimana tuh language bisa explorer bisa itu dijelaskan? gini, language explorer itu begini teman-teman, kan ada ya apa namanya explorer itu artinya saya penjelajah bahasa, saya suka bahasa sekali. Saya Berarti lebih language ya, ya, bukan hanya English ya? enggak ada language sih, banyak bahasa. Jadi penjelajah bahasa, antusias. Saya berkata language explorer karena saya suka banget dengan bahasa-bahasa baru ya bro ya. Ya, Dengan bahasa betul. baru, jadi ya itu sih untuk perkenalan yang lebih umum biar bisa lebih diterima banyak orang. Saya akhirnya suka perbandingan bahasa. Kalau di teologi kan perbandingan agama ya. Ini nggak tahu teo apa ya. Jadi Theo language. pokoknya perbandingan Iya. nggak tahu sih. Oke, Language berarti explorer. berarti pecinta bahasa ya, Mr. Fu ya? Pecinta bahasa lebih mudahnya begitu. Ya, Pecinta pecinta bahasa. bahasa. Oke. Kalau yang sekarang ini kan yang paling aktif dan sedang digeluti ini kan bahasa Inggris ya. Di Ya, kampung siap. Inggris Pare ya kan. Hmm. Selain bahasa Inggris, kira-kira bahasa apa lagi yang sedang atau dalam apa namanya masa pendalaman? Kalau yang lain bahasa Arab sih, bahasa Arab kan kita awal ya bro ya. Bahasa Arab Bahasa kan Arab pengalaman basic utama kita bahasa. dulu ya. Jadi Mr. Fu Nah, ini basicnya guys bahasa Arab. lebih lebih apa namanya basicnya lebih ke bahasa Arab dulu di pondok daripada bahasa Inggris. Tapi sekarang mau nggak mau Hmm. harus terjun karena di kampung Inggris. Kemudian ada bahasa apa lagi Mr. Fu? Bahasa Arab sedang mendalami juga, Jerman itu juga sedang Jerman didalami ya. juga. Jerman terus Prancis gimana Prancis? Kalau Perancis juga suka ngulik-ngulik sih, belum paham-paham amat, cuma sudah mulai kita cari pola-polanya gitu. Nah, gitu ya. Tapi Pola-polanya. pada dasarnya Inggris dan Arab ini sangat-sangat ini ya, sangat itu yang Ya, dia membantu basicnya kan. itu ya. Basicnya dua tuh. Nah, Membantu mempelajari bahasa lain dari dua bahasa itu ya, dari Inggris dan Arab ya. ya betul, betul. Betul, betul. Eh kalau menurut Mr. Fu dari pembelajaran bahasa itu apa yang menurut Mr. Fu paling susah? Belajar bahasa itu susahnya di mana sih? Gitu. Adaptasi bahasa sih bro. Adaptasinya ya. Mungkin saya sebut adaptasi ya, saya sebutnya adaptasi bahasa ya. Jadi adaptasi bahasa ini artinya pembiasaan polanya, strukturnya apakah sama, gitu. Apakah objeknya sama, cara bermain verbnya, cara bermain kata kerjanya apakah sama, apakah pola bahasanya sama, itu sih yang terkadang yang agak takes time tuh di situ, agak apa makan waktu, dan juga kita perlu memahami pola bahasa itu supaya kita cepat untuk melangkahnya gitu. Itu sih. Gitu Adaptasi ya. bahasanya, pola bahasa sih. Kalau bahasa Inggris sama Arab gimana Mr. Fu? Menurut Mr. Fu lebih susah mana Asik ini? sih. Kalau interestingnya awalnya karena dulunya sebenarnya bahasa Inggris sudah dari ayahanda, udah dari Oh, orang tua, sebelum udah masuk dari pondok juga sudah dikasih sama Bapak ya? ketika masuk pondok akhirnya ini sih fokusnya kita lagi akhirnya fokus ke apa namanya ke bahasa Arab ya karena pelajaran buku-buku di sana bahasa Arab. Tapi akhirnya saya menikmati sih lebih kepada bukan mana yang lebih sulit atau lebih mudah, tapi saya menikmati proses pembelajaran itu gitu. Jadi bahasa Arab tuh emang bahasa Inggris tetap menarik gitu. Berarti inti belajar bahasa itu menikmati belajar bahasa itu sendiri ya? Menikmati polanya masuknya, jadi proses sinkronasinya masuk gitu sih. Hanya Oke. mencoba itu nanti adaptasinya cepat sih. Kalau makanya orang tuh ada yang cepat banyak bahasa itu buat masuk. Karena adaptasi. Karena mereka karena adaptasinya cepat, mereka cepat nangkap pola. Jadi ya teman-teman semuanya kalau lagi belajar bahasa nih,
cepat-cepat. Jadi grammar ataupun tata bahasa itu bukan untuk ditakuti ya, tapi itu difahami polanya. Iya, Karena standar biasanya begitu standar, tuh. Susah ya, karena betul. susah karena apa namanya teorinya ya yang dalam tanda kutip rumit. Teori sih sebenarnya. Benar. Nah, Padahal sebenarnya gimana sebenarnya? Mindsetnya harus dirubah apa gimana? mindsetnya adalah lebih baik belajar ilmu menjahit daripada banyak-banyakan beli kain. Itu sih mindsetnya. Artinya begini. Gimana? Saya terangkan ya. Beli kain ini begini. Anda kalau beli kain itu anggap aja beli kain banyak itu belum tentu bisa menjadi baju, belum tentu bisa menjadi celana, belum tentu bisa menjadi jas, belum tentu bisa menjadi tas. Kalau Anda belajar ilmu menjahit, dapat kain dikit aja, sama bisa menggunakannya untuk menjadikan tas, untuk menjadi baju. Berarti how to-nya ya? How to, artinya di sini kain ibaratnya adalah vocab guys. Jadi kain itu vocab. Nah, kayak kosakata ya kan. Kalau apa namanya? Kalau ilmu pembiasaan bahasa tadi adaptasi bahasa, pola bahasa, terus bagaimana untuk menyatukan satu kata dengan kata lain, itu adalah ilmu menjahit. Sehingga fungsi dari belajar gramatika suatu bahasa atau tata bahasa itu sebenarnya belajar menjahit gitu. Jadi bukan menghafalkan ini namanya, bukan begitu, ya, tapi bukan teorinya, tapi prakteknya ya, langsung penerapan begitu. Gitu. Gitu tuh. Ya, gitu sih. Berarti kita belajar how to, maksudnya keterampilan gitu aja yang untuk ini apa? Ya. Untuk polanya yang bisa kita share gitu. Iya, jadi keterampilan berbicaranya itu ya. Betul. Yang harus kita ini kan. Oke, kalau menurut Mr. Fu tuh belajar tuh speaking dulu atau grammar atau beriringan atau gimana? Maksudnya? Kalau saya lebih memilihnya beriringan ya. Beriringan. Jadi begini, beriringan tuh gini teman-teman. Kalau Anda suka belajar gitu ya, daripada menghafalkan apapun bahasanya ya, kayak hadza kolamun itu bahasa Arab, jadi Spain itu bahasa Inggris. Daripada ngapalin satu-satu, mendingan langsung aja dalam sebuah pola. Saya ngasih kamu pulpen. Apakah saya ngasih kamu pulpen? Loh, kenapa saya ngasih pulpen? Nah, pulpen apa yang tak kasih? Gitu. Jadi, what pen do I give you? You give me small pen. Okay, say small pen. Langsung praktek gitu ya? Langsung dalam penerapan di percakapan gitu ya? Betul. Itu berarti speakingnya dapat, grammarnya juga dapat gitu? Langsung gitu, dapat dua-duanya langsung dalam ini. Nanti baru dikembangkan teman-teman ya, kalau lagi belajar bahasa, jangan sampai, I give you pen, udah dihafalkan yang ada, I give you pen, enggak gitu. Mindsetnya enggak gitu. Ilmu menjahit itu adalah I give you pen, ini kan pen kata benda, berarti kalau book, I give you book, berarti bisa I give you car, bisa I give you phone, I give you house. Jadi harus berkembang ininya. Jadi dikembangkan sendiri gitu ya. Nah, gitu. Dari yang mereka banyak pola itu loh, betul. Yang polanya cepat suka mengembangkan, dia cepat banget belajarnya itu cepat karena dia menanggapi bukan sebagai hafalan yang harus rumus yang dihafalkan aja enggak. Cuma memang itu ternyata itu polanya gitu aja. Gitu. Jadi kalau menurut Mr. Fu kayak teori kayak simple past adalah gitu-gitu kayak fi'il mudhari adalah itu gimana? Itu penting, tapi memahaminya dan mengaplikasikannya jauh lebih penting gitu ya. Gitu ya. Itu jadi penting. Teorinya penting, tapi aplikasinya karena nantinya kita justru apa namanya tujuannya sebenarnya praktek ya. Iya. Praktek biar bisa lebih diterima orang banyak gitu loh. Sayangnya kita kan orang Indonesia, bro. Dan teman-teman sayangnya kita orang Indonesia. Artinya orang Indonesia ini bukan orang yang lahir dari logika bahasa Inggris, bukan orang yang lahir dengan logika bahasa Perancis, bukan orang yang lahir dari logika bahasa Jerman atau bahasa Arab. Jadi gimana? Masing-masing bahasa tuh maksudnya logika tuh gimana? Gini, logika bahasa tuh gini loh. Lawang Jawa kan ya bahasanya nenek ngene ya, apa jenenge? Lah aku arep nyapa nah gitu. Bahasanya ada aku lo. Lah ini kan logika ini kan nggak ada di bahasa Inggris, bro. Aku, saya, gue itu ndak ada gitu loh. Iya. Jadi itu kan logikanya orang Indonesia. Ya maksudnya di bahasa Inggris saya I doang gitu ya. I doang gitu loh. Itu kan logika bahasa. Kalau bahasa Jerman juga nih, tata bahasanya nih, saya bantu terangkan nih. Misalnya kalau kayak ich
ikan, oke. Ikan it was chosen. I want speak to. Nah, to-nya di belakang, gitu. Verb-nya di belakang. Gitu. Ya kayak begitu. Ini kan logika-logika yang enggak yang beda begitu. Bahkan kalau bahasa Cina itu kan naik apa ya? Saya lupa sih, cuma saya pernah dikasih tahu kalau Cina itu emang beda intonasi, beda. Nah, ini Indonesia kan rasa penghormatan ya, teman-teman ya. Jadi kalau terus dengan otak kita menerima logika-logika itu gimana tuh? Nah, logika itu nanti berjalannya, makanya perlunya belajar tata bahasa itu karena kita kulaan logika bahasa gitu. Kulaan Ternyata logika kalau di negara bahasa. ini logika bahasa. Ini nih mungkin teman-teman baru ya logika bahasa ini. Jadi itu lebih luas daripada grammar atau apa. Jadi belajarnya tata bahasa itu lebih pentingnya karena kita biar tahu logika. Oh, ternyata ini nggak ada. Makanya orang Inggris bingung. Kita yang menganggap, Bapak, lo mau kemana? Nggak sopan. Beda gitu. Rasa nggak sopannya itu loh. Itu kan nggak ada di vocab otak logika bahasa Inggris, nggak ada. Untuk, lo mau kemana? Kamu mau kemana? Anda mau kemana? Itu nggak ada. Jadi strata pembeda itu nggak ada. Gitu loh. Bahkan di bahasa Jerman itu beda ini ya. Beda das, der, semuanya ada feminim atau maskulin, ada kayak gitu-gitunya. Nah itu sih logika bahasa ya. Jelasnya teman-teman kalau sekarang belajar grammar, logika bahasa deh. Itu disadari itu ya, logika bahasanya harus dipercantik. Iya, kalau apa yang can sama cool itu bukan yang kayak apa sopan dan tidak sopan tadi. Itu ada sih. Nah, makanya logikanya meletakkan sopan di tidak sopan, ternyata mereka di bahasa Inggris ada di modal gitu ya. Ada jadi situasinya tertentu ya, nggak semua ya. Situasinya tertentu, betul. Artinya meletakkan gaya sopannya itu, ternyata di posisi begini. Kalau Indonesia kan rata ya, apalagi kalau kita di Jawa teman-teman. Kalau orang Jawa kan ya hampir semua ada bahasa halusnya ya. Ada bahasa halus, bahasa ini gitu. Nah ini kan pusing kalau mereka dikasih tahu gitu. Itu sih, makanya logika bahasa ini adalah alasan mengapa kalau kita belajar suatu bahasa kok ada tata bahasa dulu. Karena ada dua cara belajar itu, guys. Kalau nggak sampean pergi ke negara itu, ya udah pelajarilah polanya bagaimana di negara itu berjalan. Gitu. Kalau kalian tidak pergi ke negara itu, diulang. Saya ulangi ya. Dua nih. Pertama, negeri ke negara, misal kita bahasa Inggris, pergi ke Inggris, langsung pergi ke sana, hidup langsung di sana. Jadi nggak usah ketemu orang Indonesia, hidup aja di sana. Itu udah langsung pintar otomatis ya. Iya, betul. Artinya kepepet. Keterbatasan kita kan kepepet untuk. Nah, yang kedua, pelajarilah polanya di negara itu. Kalau polanya gimana gitu. Oh, ternyata di sana nggak ada you dengan, panjenengan, nggak ada. Nah, gitu. Oh, berarti ini polanya begini. Nah, itu baru kita praktek. Dan juga mensibukkan diri dengan semua kebiasaannya orangnya di sana. Misalnya, speaking-nya, listening-nya itu sudah kita dengarkan gitu ya. Polanya bagaimana, buku yang kita baca, movie-nya, statusnya orang tuh kita lihat gitu. Itu semuanya sebenarnya mensibukkan diri agar kita terbiasa dengan nuansa kebahasaan gitu loh. Iya, berarti kayak orang mau kayak maksudnya jadi lebih mengadaptasi diri untuk terjun ke penguasaan bahasa tersebut ya, yang kita tuju ya. Betul, jadi kayak kalau katanya di motivasi mimpi-mimpi, kalau pengen jadi bola menyibukkan diri dengan bola gitu. Kalau pengen belajar bahasa juga gitu ternyata ya. Menyibukkan diri dengan misalkan bahasa Inggris, culture-nya begitu ya. Nah, betul. Tips dari Mr. Fu untuk belajar bahasa, kira-kira setiap bahasa beda apa sama nih? Polanya sama sih. Kalau polanya sama. Pertama adalah ya, otomatis salah itu sangat biasa. Teman-teman saya ulangi, kesalahan dalam berbahasa. Biasa. Karena kenapa? Salah sangat biasa karena itu proses kita untuk sinkronisasi gini ya kan. Kita kan kulaan ilmu baru. Jadi kulaan ilmu gini. Oh, vocab ini begini. Oh, caranya pakai begini. Nah, ini diulang. Dalam proses untuk memasukkan vocab menjadi skill yang ada di otak, itu harus ada proses salah dulu. Ada proses benar, ada proses PD, proses memakai itu ya. Jadi beranilah untuk salah ketika memulai, karena itu fine banget. Jadi kayak apa ya? Kita kan kalau di lingkungan mungkin anak-anak ada yang ngalamin ya. Ketika
salah terus kemudian langsung diingatkan gitu kan, padahal dia baru belajar gitu kan, psikologinya kayak kena gitu loh. Habis itu udah langsung down, nggak mau belajar bahasa Inggris lagi atau bahasa lain gitu. Ya itu polanya gitu, jadi polanya gitu. Nanti harus itu, dan juga jadi memang jangan takut salah sebenarnya gitu kan. Tenang aja, halal kok. Itu semakin Anda bersahabat dengan salah, itu nanti ketemu. Oh, cocoknya berarti begini. Oh, pasnya begini. Pas itu menemukan pasnya itu loh bro. Itu emang nggak mudah sih, nggak sehari 2 hari gitu. Tapi kalau makin lancar, saya sendiri kan di pondok dulu Arab. Terus ketika masuk Inggris kan saya perlu sinkronisasi nih. Akhirnya saya berani aja salah gitu. Ketika mulai nah ketika ini sebenarnya proses downloading sih, saya sebutnya begitu. Ketika kita bingung dalam belajar bahasa, sebenarnya kita proses downloading itu, proses installing. Iya. Baru yang kedua, kalau ngomong sama bule itu disalah-salahin nggak sih? Enggak sih, gini, memahami bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan ide atau sebagai seorang profesional gitu. Oh, beda ya? Beda. Kalau hanya untuk asal menyampaikan ide, itu bilang aja pun, you pun. Nah, gitu aja. Mereka udah paham ya? Paham. Tapi kan ya level orang menganggap kita, oh berarti arah ini hanya ingin menyampaikan info aja gitu. Tapi kalau untuk profesional, biar bisa diterima dengan baik, bisa diterima lebih luas, kita bisa menyampaikan dengan lebih baik, itu kita perlu tahu teorinya, perlu banyak prakteknya. Kalau hanya nyampein ide mah nggak usah ribet. Teman-teman bahkan pakai Google Translate aja udah selesai masalah. Gitu ya kan? Kalau hanya benar. Iya. Bahasa itu gitu. Kalau hanya ingin nyampein ide doang, belok kanan, belok kiri, nggak usah belajar lama-lama lah. Yeah. Ambil Google Translate, itu udah beres. Tapi kan semua tujuannya untuk kita bisa lebih menguasai gitu kan. Walaupun semua terbantu teknologi, kita kan ya mengarahnya ke profesional tadi ya, biar paling enggak kita diterima begitu ya, ngobrolnya lebih mendalam gitu kan, lebih asik gitu sama mereka gitu. Oke, itu ya. Jadi tadi jangan takut salah ya Mister ya. Jangan takut salah lah, jangan tahu salah. Hantam promo, ingat ya kita ya. Hantam promo, betul. Iya. Jadi dulu wis pokoknya salah bener ngomong aja gitu ya kan. Ya, tuh. Itu mental untuk memulai ya teman-teman semuanya. Mental untuk memulai. Artinya bukan untuk meneruskan. Untuk memulai berani salah aja dulu. Tapi kalau untuk nanti bertahap, itu nanti harus nawaitu setelah berani mencoba, siap selalu tumbuh gitu ya. Saya ulangi. Oke, ini tips kedua nih berarti. Ya, siap selalu tumbuh. Ya. Siap untuk selalu tumbuh, betul. Ya untuk selalu tumbuh. Artinya kalau di beneran ya udah kita berangkat lagi, kita naik lagi gitu. Oh berarti begini ya gitu. Jadi ini yang bikin tumbuh ini. Biasanya orang yang takut salah mereka nggak mau tumbuh. Padahal itu harus salah dulu. Salah dulu kalau belajar bahasa itu gitu. Habis itu nanti kita malah berarti yang bener begini ya. Nah dapat untuk dapat aha momennya itu harus ada kayak proteknya lagi gitu sih, itu pengalaman. Itu cepat banget. Siap untuk tumbuh, berani salah, siap untuk tumbuh itu cepat banget. Berarti gini loh, oke. Akhirnya yang sekalian yang ketiga ya. Ya. Praktek habis-habisan. Praktek secara radikal. Loss praktek gitu ya. Iya, praktek habis-habisan. Kita oke. Jadi anti mention praktek. Artinya gitu ya. Jadi kalau orang lain hanya sebagai teori, kita nanti beda. Makanya. Jadi sibukkan aja diri kita dengan hal-hal yang menjadikan kita bisa ini. Yang pertama tadi ya, saya mencoba waktu itu belajar bahasa, ketika saya bahasa Arab dulu kan saya berani mencoba, kelas 1 saya 6 bulan udah cukup lancar lah waktu itu. Karena yang kedua saya juga berani tumbuh, akhirnya saya berani tumbuh, efeknya adalah saya bisa menerjemah apa-apa gitu kan, akhirnya baca kitab pada waktu itu karena saya berani tumbuh dan siap diingatkan gitu, siap untuk tumbuh, karena saya sadar berani itu hanya siap dipanggil mata-mata ya. Betul. Ya, gitu. Terus kita yang ketiga tuh prakteknya habis-habisan. Makanya saya prakteknya udah dan pola belajarnya unik kok. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu aja ya tips belajar bahasa ya dari Mr. Fu ya. Itu sih. 3 itu ya sebenarnya. 3 aja.
Itu yang aplikatif ya. Ya, kalau yang maksudnya lebih ini global ya, garis besar. Nanti di next video kita coba yang lebih ke teknis. Ya kan? Oke. Kalau jadi, teknis ya yang perlu dibaca. Kalau ini nih tips nih belajar apapun itu tadi ya. Apa tadi bro? Tolong ulangi bro. Jangan takut salah. Satu. Ya, yang kedua. Siap. Ya kan? Yang kedua, apa mang? Apa tadi yang kedua? Siap tumbuh. Oh ya, siap tumbuh. Siap tumbuh. Ya, siap tumbuh. Yang ketiga, proses habis-habisan. Ya. Praktek habis-habisan. Lost habis-habisan gitu. Jadi ada sehingga tiga ini, bro. Tiga ini kalau kita sebut sebagai istilahnya adalah apa namanya supporting system gitu ya. Supporting system ini harus ditemukan teman-teman kalau yang belajar bahasa. Jadi misalnya sampean harus komunitasnya harus mendukung gitu loh. Jadi kalau sampean komunitas yang nggak mendukung belajar bahasa, baru pingin praktek sudah enggak ya gitu. Jadi harus cari komunitas yang kuat gitu. Nah, itu sih. Adanya di kampung Inggris itu kalau bahasa Inggris. Nah, maksudnya begitu. Salah satunya. Walaupun tidak harus di kampung Inggris Pari Kediri itu di tempat lain, maksudnya yang ada komunitas gitu maksudnya. Komunitasnya itu sih lebih penting gitu karena supporting system kayak tadi ilmu tadi jadi langsung masuk. Makanya kalau kita sebut dalam ini ya, kalau bahasa saya OAM, otak atik matuk. Nah ini ya. Ini asik ya, OAM, otak atik matuk. Itu ada proses namanya pertama itu adalah ini, I can say triple S. Wah, triple S. Udah dengar nih? Belum nih? Apa? Triple S, oke. Triple S, yang pertama adalah synchronize. Ya, kasih tahu dong artinya. Sinkronisasi. Synchronize itu gimana? Sinkronkan. Apa ya? Bahasa Indonesia lebih tepat apa, bro? Sinkronisasi itu menghubungkan. Nah, sinkronisasi penggabungan. Artinya dari teori yang kita dapatkan, ya kan? Kita dapat teori subjek, verb, objek. Ini disinkronkan. Oh, berarti I speak English. Berarti I give you. Jadi I give you a pen. Kita rasakan ketika bilang ini prosesnya di sini gitu. Ya. Akhirnya rasa I give you pen. Nanti cepet tuh. I give you pen, you give him pen. I never give you pen, guys. Jadi pertama sinkronisasi tadi itu dengan banyaknya praktek, maka kita akan mendapatkan proses sinkronisasi yang cepat sekali, gitu ya. Salah cepat salah, cepat sadar, cepat tumbuh. Gitu. Oke, sinkronis, gitu ya. Yang kedua itu kita sebut dengan systemize. Systemize, ya. Gimana tuh maksudnya? Nah, langsung kaosnya muncul ya, systemize. Iya. Systemize. Oke, systemize itu mensistemkan. Karena setiap orang punya punya perbedaan masing-masing, bro. Teman-teman semuanya ada kecenderungan orang suka listening dulu. Ada kecenderungan, saya sebutnya bukan wajib ya, tapi kecenderungan orang ada yang listening. Berarti beda-beda ya itu? Iya, beda-beda. Kan gini, katanya bahasa Inggris tuh mulai dari listening dulu, habis itu speaking, habis itu writing. Ada yang. Berarti. Nah, kita mengertinya ada yang ya, gitu ada yang begitu. Berarti bukan patokan kan ya, setiap orang beda-beda kan? Kecenderungan otak kanan, kecenderungan otak kanan ini dia langsung mending aku ngomong aja deh, yang penting bagaimana ini. Itu. Kecenderungan otak kanan. Kecenderungan yang imajinasi, audio, ya audionya tetap main bro, audio, visual, kinestetik itu tetap bermain sih dalam dunia bahasa. Kalau mereka suka listening, berarti mereka selalu banyak listening dulu, baru paham. Ada yang dia modelnya yang penting gue ngomong aja, yes, can you like this, gitu-gitu ada. Ya, gitu. Berarti menurut Mr. Fu nggak ada pakem. Kalau saya lebih ini ya, lebih menyadarkan bahasanya setiap orang punya pintu cintanya masing-masing gitu. Pintu cinta bahasanya itu macam-macam gitu. Makanya cinta, tadi siap. Ya ini kata kunci asik ya, kata kunci. Pintu cintanya masing-masing. Yang menjadikan Anda suka bahasa Inggris apakah gara-gara vlog atau gara-gara Cristiano Ronaldo dengan bolanya, terus gara-gara ini lagu ya kan? Lagu kan, film dan juga mungkin film gitu. Game juga akhirnya, ada kan game? Game ada. Makanya mereka ada yang cepat banget. Salah satunya ya, Mr. Skinny Vibes itu kan beliau pintu cintanya ternyata lewat dunia game.
Akhirnya sama Harry Potter bro, sama film Harry Potter. Sama film Harry Potternya itu situ. Jadi sistemais. Makanya nanti dengan ketika mengawali sinkronisasi, oh vocabnya saya dapat begini, oh ya udah deh berarti gue harus, nah itu masuk ke proses sistemais. You get it guys? Nah jadi mulai masuk, oh berarti mendingan kalau gitu, saya kan nyadar lebih suka listening, berarti mendingan saya banyakkan listening. Saya suka ngerjain tugas-tugas, oh berarti mendingan saya banyak reading. Oh saya lebih suka asal ngobrol, oh mendingan saya banyak ketemu orang yang suka bahasa Inggris. Ya, jadi itu tadi mencari kecenderungan kita kemana gitu ya? Kecenderungannya gimana gitu. Saya nggak mau menyalahkan harus satu model begini, enggak. Karena nah nanti dengan mencoba itu salah mungkin gini. Ketika Mas Fahri saya ajak untuk belajar bahasa Inggris model yang pertama, yaitu mungkin dengan praktek nggak paham-paham. Ternyata ketika saya tuliskan dan ternyata bukunya saya kasih ke Mas Fahri langsung lah, kenapa nggak dari kemarin aja begini? Berarti ya sudah ketemu. Cenderungnya ke tulisan gitu ya. Gitu, mantap. Nah gitu. Jadi pertama synchronize, ketemu systemize. Systemize, yang ketiga synergize. Apa? Synergize itu bersinergi. Synergize, oke, ya itu sinergi gitu ya. Jadi sinergi itu nanti nanti menemukan kenapa sinergi, temukan orang yang satu style, teman-teman. Misal saya suka gaya-gaya meniru gitu ya, gaya suka langsung praktek ngomong. Saya harus menemukan orang yang gaya belajarnya sama dengan saya gitu. Saya dengan saya gitu. Ketemu 3 aja, Anda akan merasa, wah berarti kan gampang belajar bahasa itu. Yang menjadikan kita sulit, saya terbiasa untuk gaya listening, ketemu teman yang bahasa Inggrisnya lewat gaya reading, ketemu satunya lagi lewat gaya-gaya writing. Nah, terus ketemu 3 itu nggak bisa, ribet jadinya perdebatan perang dunia ketiga nanti, gitu kan? jadi ya kayak komunitas lagi ujung-ujungnya ya, balik lagi mencari komunitas gitu untuk sinergi ya, melakukan sinergi apa yang satu frekuensi dengan kita gitu ya. Frekuensi dengan kita itu akhirnya kita merasa salah tuh bukan menjadi kesalahan, tapi ya oh ini hal baru yang perlu kita pelajari ya, kalau ketemunya orang satu model satu frekuensi tuh gitu. Makanya belajar itu sih ketemunya itu sinkronisasi ya. Sinkronisasi pertama, kalau dapat apapun disinkronkan aja, coba deh praktek sinkronisasi, sistemasi, baru yang terakhir sinergi. Jadi sinkronisasi, sistemasi, terus baru yang terakhir ini apa, sinergi. Triple S ya, supporting. Iya. keren ini. Saya sukanya Mr. Fu tuh semuanya ada ininya, ada apa urutan-urutannya gitu, dibikin gitu sama. Jadi tips-tips tuh kayak runtut gitu ya. Keren. Iya. Runtut gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi sekarang sedang online ini ya, semua anak-anak ya. Enggak sih, udah selesai. Tadi udah selesai. Enggak, maksudnya pembelajaran saat ini kan semuanya online ya. Betul, pembelajaran online gitu. Ya lagi enjoy aja kan, semuanya adaptasi sekali lagi ya. Enggak ada pengaruh ya, semuanya jalan. Baru. Kenapa? Semuanya jalan. Betul. New norm, kenormalan yang baru. Siap. Kenormalan yang baru berarti hampir tidak ada perubahan, maksudnya tidak ada perbedaan ya, tetap jalan normal tetapi ada yang baru begitu ya. Betul baru. Sebenarnya positif apa negatif menurut Mr. Fu kayak gini? Ini sebenarnya kalau saya menanggapinya sebagai pemercepatan proses sih, gitu sih. Artinya negara kita kan dianggap sebagai negara yang sudah maju ya. Nah ini dengan adanya kayak begini, terlepas dari bagaimana COVID, tapi kita ambil yang positif adalah berarti kita dipercepat agar cepat belajar, cepat melek begitu. Cepat melek, cepat berevolusi, cepat beradaptasi, begitu sih. Ini gitu aja. Dipercepat biar cepat justru menemukan hal baru gitu ya, gimana digital, gimana pembelajaran online gitu ya. Nah, kira-kira ketika nanti COVID sudah selesai, akan ada ini nggak, apa namanya, gabungan sistem pembelajaran nggak kira-kira? Possibility-nya begitu sih, itu gitu memungkinkan sekali. Akhirnya kita jadi tahu pengalaman satu
3 bulan ini pengalamannya bagaimana, nanti bisa insya Allah bisa kok. Ya gitu ya. Itu jadi misal nggak lagi offline gitu atau lagi ada apa gitu kan, tetap ada pembelajaran tapi online gitu kan. Ya. Itu sih ya, uniknya. Ya, makanya semuanya insya Allah ada makna lah, ada hikmah ya semuanya ya. Jadi yang awalnya gaptek sekarang jadi lebih bisa belajar apa digital gitu kan. Itu saya. Bukan. Enggak semuanya yang nggak ada menyindir satu dan lain sebagainya. Ya, kita kan akhirnya bisa tahu Zoom gitu kan. Kita bisa tahu WhatsApp, bisa telepon 8 orang gitu kan. Mr. Fu gembira banget nih kemarin ya kan. Iya, dan lain sebagainya. Solutif banget itu teman-teman ya. Ya, jadi ambil positifnya. Jadi kalau kita banyak mengambil positif itu kan kita akan menang gitu katanya dalam menghadapi sesuatu. Gitu. Ya. baru lihat tadi di quote. Ada quote-nya. Iya, ada quote-nya tadi. Saya ambil dari Instagram. Kalau kita melihat sebuah masalah dalam segi positifnya, kita akan menang katanya begitu. Wah, gitu mantap. sih. Keren tuh. Ya, jadi itu ya guys, teman-teman semuanya, pembelajaran sore hari ini, pembelajaran di video kali ini, nanti kalian mungkin lihatnya sore, malam, siang, pagi, dan sebagainya. Yang jelas itu tips memulai belajar bahasa, jangan takut salah. Kemudian apa tadi yang kedua? Siap tumbuh, kemudian siap untuk berproses. Praktek habis-habisan. Kemudian ada 3S. Tadi apa? S yang pertama synchronize. Sinkronisasi. Yang kedua sistemisasi. Ya, terserah aja lah gimana nanti. Kemudian yang ketiga synergize. Bersinergi begitu ya. Jadi itu tips secara umum ya belajar bahasa untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Nanti ada episode kedua, ketiga, ke-100 Mr. Fu ya. Kita kan akan sering sharing ya. Entah via sebenarnya jarak kita nggak jauh teman-teman. Cuman gini lagi nyoba Zoom sekalian, mungkin ada yang bisa menginspirasi. Gitu ya Mr. Fu ya. Terima kasih untuk waktunya sore ini. Ya, mau buka puasa ini. Iya sih, bentar lagi. Ya, alhamdulillah. Yes, terima kasih Mr. Fu ya. Sama-sama, bro. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.